Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Minggu 2 April 2023, hari Minggu Palma. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah agama Yahudi, Yesus lalu dihadapkan kepada wali negeri yakni Pilatus. Dan wali negeri bertanya kepada Yesus, "Benarkah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dirinya, Yesus tidak memberi jawaban apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyak tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan seorang hukuman pada tiap-tiap hari raya atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, bernama Barabas. Karena mereka telah berkumpul di sana, Pilatus bertanya kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Pilatus sebenarnya tahu bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab dalam mimpi tadi malam aku sangat menderita karena dia." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan bertanya lagi kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang juga disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak seraya berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan jubah ungu padanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus, lalu memberi dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolok dia, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya lalu mengambil buluh itu dan memukulkannya kepadanya. Sesudah mengolok-ngolok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan kembali pakaiannya sendiri. Kemudian mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka ke suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak.
Lalu mereka memberi Yesus minum anggur bercampur empedu. Setelah mengecapnya, Yesus tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan Yesus, para serdadu membagi-bagi pakaian Yesus dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga Dia. Di atas kepala Yesus terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa Ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan Yesus disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang di sana yang lewat menghujat Yesus dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok Yesus dan berkata, "Orang lain Ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat Ia selamatkan. Dia Raja Israel. Baiklah Ia turun dari salib dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Biarlah Allah menyelamatkan Dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya, karena Ia telah berkata, 'Aku adalah anak Allah.'" Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama dengan Yesus mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabatani?" Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segera mendekatlah seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Bukit-bukit batu terbelah dan kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika menyaksikan gempa bumi dan apa yang telah terjadi, kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus lalu berkata, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, pada hari ini kita bersama-sama memasuki hari Minggu Palma. Dalam bacaan yang kita dengarkan pada hari ini merupakan kisah bagaimana Yesus sengsara, Yesus wafat di kayu salib, penderitaan yang dialami oleh Yesus, di mana Yesus menebus dosa-dosa manusia. Dalam Minggu Palma ini ada 2 bagian atau 2 peristiwa yang kita rayakan, di mana dalam peristiwa pertama yaitu kita merenungkan peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem. Umat Allah bersorak-sorai menyambutnya dan menerima dia sebagai Raja Daud yang datang untuk membebaskan umatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yerusalem itu merupakan tempat hunian para pendosa. Tetapi nanti Yerusalem itu akan disucikan oleh sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Yerusalem itu seperti hati kita yang penuh dengan dosa. Maka
Bukalah hati kita bagi Yesus. Biarlah Yesus masuk ke dalam hati kita masing-masing dan menyucikan serta membersihkan kita dari sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Di bagian yang kedua atau di peristiwa yang kedua, yaitu merupakan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah sengsara Yesus ini dimulai di mana Yesus ditangkap oleh para algojo utusan imam-imam. Pada saat penyelidikan di hadapan mahkamah Yahudi dan pengadilan oleh Pilatus, di sini kita melihat bagaimana para murid tidak ada yang membela Yesus. Padahal kalau kita lihat di mana murid Yesus yang mengatakan, yaitu Petrus, dia akan membela Yesus sampai mati pun. Tetapi Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa sebelum ayam berkokok, kamu telah menyangkal aku 3 kali. Petrus jatuh dalam dosa yang sama seperti yang lainnya. Petrus tidak mau mengambil resiko ikut terseret dalam perkara Yesus. Jadi Petrus maupun Yudas Iskariot sama-sama jatuh dalam dosa. Perbedaan dari mereka berdua adalah pada akhir dari pilihan hidup mereka. Petrus sadar akan dosanya, ia menangisi dirinya, ia mau bertobat dan kemudian menjadi murid yang hebat. Sedangkan Yudas Iskariot, ia menyesal, sadar bahwa yang dilakukan itu salah, dan ia tidak tahan menyaksikan penyiksaan yang menimpa Yesus. Penyesalan itu membuat Yudas melempar uang hasil kejahatan itu ke dalam bait suci, lalu pergi dalam keputusannya dan kehilangan harapan. Ia gelap mata lalu memutuskan untuk bunuh diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita tidak lebih baik dari Petrus dan Yudas Iskariot yang lari, bersembunyi, mencari posisi aman dan penuh kedosaan. Apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yudas Iskariot menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak menjadi murid Tuhan yang pengecut dan tidak kehilangan jati diri hanya karena materi atau uang. Memang segalanya hidup di dunia ini membutuhkan uang, tetapi tidak boleh merusak harga diri dan membutakan mata hati serta iman kita kepada Tuhan. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui peristiwa hari ini, di mana di hari Minggu Palma ini kita semua diajak untuk bertobat dan datang kepada Yesus yang tersalib, yang mau merelakan dirinya untuk dosa-dosa kita. Kita percaya bahwa sengsara, salib, dan kebangkitan Yesus membawa penebusan bagi dosa-dosa kita. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita memasuki pekan suci ini, kita membersihkan diri kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, menguatkan hati kita dengan sikap bertobat. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, ampunilah segala dosa-dosa kami, karena Engkau telah menebus dosa-dosa kami dengan tersalib di kayu salib. Semoga melalui peristiwa hari ini
kami dimampukan untuk semakin mencintai-Mu dan membangun sikap bertobat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.